IP to IPO, petualangan IP kreator menuju go public. IP itu apa sih? Intellectual property. Basically dari buku ini yang saya pelajari gini sih. Kita hidup di dunia di mana sekarang yang namanya aset itu tidak hanya rumah, mobil ataupun tanah, emas dan seterusnya. Banyak yang disebut namanya intellectual property. Misalnya Anda nulis buku, Anda bisa dapat royalti bertahun-tahun kemudian. Anda bikin film, Anda bisa dapat lisensi. Anda bikin sistem atau Anda bikin misalnya makanan yang akhirnya dia digemari banyak orang atau brand, logo gitu. Itu banyak banget intellectual property yang bisa muncul. Anda bikin musik, lagu, video dan seterusnya. Dan basically maju ke level berikutnya yaitu IPO. IPO itu apa sih? Initial Public Offering, di mana kita menjual saham kita kepada publik. Ketika publik atau masyarakat luas membeli saham kita, artinya perusahaan kita menjadi milik publik. Kita pun sebagai personal menjadi bagian dari publik tersebut. Sehingga ketika kita mau melakukan apapun itu sudah menjadi ranah ini adalah perusahaan yang harus dalam tanda kutip accountable. Accountable itu bisa dipertanggungjawabkan langkah-langkah strategisnya dan segala macamnya. Keuangannya harus bisa kayak dipertanggungjawabkan, uangnya dipakai untuk apa saja dan seterusnya. Jadi apa kelebihan perusahaan-perusahaan IPO? Basically hampir semua perusahaan besar, ingat tidak semua, hampir semua perusahaan terbesar di dunia itu sudah IPO karena dia mendapatkan dana dari pasar dalam jumlah yang sangat tinggi daripada dana dari pasar modal. Artinya kalau kalian nyari modal ya ke pasar modal, sehingga ketika dia mau ekspansi jauh lebih lincah. Kalau ada generasi yang nggak IPO biasanya dapat dari private investor atau ada juga generasi orang-orang yang bootstrapping atau mendapatkan dananya untuk pengembangan dari profitnya. Jadi misalnya kita produksi sebuah tas harga let's say 100.000 dijual 400.000, profit 200.000, profitnya digulung lagi sampai akhirnya gede. Ada juga. Jadi yang mau saya bilang di sini bukan IPO-nya karena saya juga tidak IPO. Kita pernah hampir IPO beberapa kali menuju bursa efek, tapi akhirnya memutuskan tidak gitu karena satu dan lain hal. Tapi basically karena nggak mau independensinya tergadaikan ya kalau kita ya. Tapi basically yang mau kita bahas di sini adalah IPO itu adalah bagus banget untuk setiap perusahaan. Bukan IPO-nya, tapi step-step menuju IPO. Jadi kalau kita mau IPO itu banyak banget yang perlu diberesin, dari mulai legalitas, akuntabilitas, sistem keuangan kita, sistem organisasi, bahkan bisa jadi harus nyari beberapa ISO ya, International Standard Operating System dan seterusnya. Itu kayak yang menurut saya sangat bagus untuk membuat organisasi kita layak IPO walaupun tidak untuk di IPO kan. Sehingga definisi layak IPO apa? Udah ada namanya nanti underwriter yang mau beli, sehingga kayak ini perusahaan memang udah bagus gitu loh. Jadi kayak profitnya bagus, asetnya bagus, pandangan citra di mata masyarakat bagus, prospek ke depan bagus. Itu kita rapiin. Bisa jadi proses kira-kira 1-3 tahun. Tapi ketika kita rapiin IPO, ini perusahaan layak IPO itu adalah perusahaan yang sehat menurut saya. Walaupun tidak Anda IPO kan, kalaupun mau Anda IPO kan, that's really okay juga. Karena itu langkah strategis juga untuk membesarkan usaha, termasuk untuk exit strategi ketika Anda mau menjual perusahaan Anda nantinya. Langkah yang paling bagus sebenarnya adalah IPO nanti. Bahkan kalau kita ngomongin startup yang dikasih dana visi pun akhirnya di ujungnya mereka juga berharap IPO. Jadi teman-teman semua, pelajaran sederhana dari buku ini adalah mari kita buat intellectual property sebanyak mungkin sehingga kita bisa hidup dari intellectual property kita tersebut. Dan kalau kita membangun sistem dan perusahaan kita untuk menuju ke sana, sebaiknya perusahaan kita ikuti kaidah-kaidah untuk bisa dikatakan layak IPO. Thank you.